Hai semuanya, jumpa kembali bersama Kedok Misteri. Di video kali ini, Kedok Misteri akan mengungkap kembali perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin yang tak kunjung selesai. Berdua sama beliau? Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begini. Siap. Monggo sini. Siap. Cukup. Jangan ada yang terprovokasi, jangan. Allahu Akbar. Maaf, saya yang salah, demi Allah saya yang salah. Saya mohon maaf, saya yang salah, demi Allah. Saya pengen keselamatan panjenengan, demi Allah. Tadi kalau panjenengan masuk ke dalam ikut rukyah nggak apa-apa, demi Allah saya. Itu mas, saya khawatirnya kalau masuk ke dalam seperti ini. Enggak, demi Allah saya yakin panjenengan orang baik. Ya. Begini aja, kita buat perjanjian nanti malam ikut sama saya. Sekarang tunggu di mana, terus perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembesaran rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beli bareng-bareng aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kan kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Di kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada santetnya, ada sihirnya. Kalau nggak ada santetnya, saya gimana buktinya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Namun sepertinya saat ini pesulap merah tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih serius untuk menyikapi dan bertindak tegas. Saya akan laporkan balik dan saya penjarakan si Mas Udin. Sebelum dilanjut ke topik utama, buat kalian Anda yang baru mampir di channel Kedok Misteri dan yang belum subscribe, ada baiknya silahkan di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di setiap ada informasi-informasi terbaru dari Kedok Misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan mendukung adanya channel Kedok Misteri. Kami doakan yang terbaik buat Anda semuanya. Saya ini nama asli. Nama asli. Private sih ya ini ya. Nggak di share ya. Perseteruan ini memang sudah lama bergulir, namun masih ramai diperbincangkan di jagat maya dan masih dicari dan dinantikan informasi-informasi terbarunya oleh para netizen. Informasi terbaru dari penelusuran Kedok Misteri, polemik ini sudah banyak yang menunggangi, memanfaatkan momen demi untuk popularitas mereka masing-masing dengan mengorek kesalahan-kesalahan dan keburukan Marcel untuk dibesar-besarkan. Dari mulai munculnya pengakuan Asosiasi Persatuan Dukun dan pengacaranya menantang dan melaporkan Marcel ke polisi. Dan YouTuber AHA dengan dugaan pelanggaran lain. Namun hingga saat ini tidak ada perkembangan dari pihak terkait. Pokoknya siapa saja yang mengatasnamakan edukasi tapi menghina orang lain pasti kita lapor. Bahkan saat ini persatuan dukun tersebut sudah mulai bubar, satu persatu berpecahan dan berpecah belah. Dan kini bermunculan cecurut-cecurut dukun lainnya yang mencari muka dengan dalih ingin mendamaikan. Tapi nyatanya malah mencari-cari kesalahan-kesalahan kecil sebelah pihak untuk memojokkan pesulap merah. Cuma atas nama Haristianto, tapi saya cek juga atas nama Marcel itu tidak ditemukan. Lihat. Sertifikasi gue di dunia supranatural nih, atau di dunia metafisik. Yang saya tunjukkan pertunjukan itu ya daminya, karena bahaya kalau misalkan yang aslinya dibawa kemana-mana. Kalau ngecek Marcel Radipal ya jelas tidak akan ditemukan. Sertifikasi harus pakai nama asli kan, sesuai KTP. Sertifikasi pakai nama asli. Teman-teman buka semua ya. Saya mah nggak ngomong doang, buka aja ibhcenter.org, coba buka. Iya kan, dia mungkin nggak diganti kali ya nomor anggotanya. Kalau nyari nomor ya. Iya, kalau nomor anggota harus ngetiknya nomor Mereka anggota. dengan pedenya menyatakan sertifikat yang dimiliki Marcel adalah sertifikat palsu. Kalau Reiki saya juga nggak tahu ngeceknya di mana ya, karena itu vakum setelah Pak Yan Nurindra meninggal itu. Tidak sampai di situ, mereka saat ini sudah memegang bukti kuat menurutnya. Dengan memiliki rekaman perbincangan antara Marcel dan Samsudin yang berdurasi kurang lebih dari 2 menit seperti video berikut ini. Ya, ini saya
putarkan ya. Iya. Kan minta klarifikasi, akan saya klarifikasi itu. Dia bilang kalau intinya saya siap untuk apa namanya mau menjawab semua apapun yang ditanyakan oleh Pak Marcel itu. Intinya saya ingin bertemu lah. Ya tapi jujur Mas Udin, jangan kayak kemarin ada Hitler. Nah itu. Jadi ini rekamannya hanya durasinya 23 detik. Tak layaknya seperti Samsudin yang membawa-bawa bukti rongsengan namun tidak ada pihak terkait yang menanggapinya. Lalu bagaimana tanggapan Marcel terkait munculnya cecerut-cecerut dukun sampah tersebut? Cecerut-cecerut dukun sampah ini memang doyannya mencari-cari kesalahan demi untuk ikut naik popularitasnya. Secara mereka merasa lebih senior dan kalah pamor oleh pesulap merah. Bocah yang baru saja lahir sudah berulah menurut pandangan mereka. Sangat terlihat dari apa yang mereka perbuat saat ini. Ada dua cecurut yang terus berusaha menebar fitnah-fitnah yang terus terbantahkan. Dari berawal tuduhan cabul dengan modal potongan video pembuktian pelet PS hipnotis. Namun sayangnya terbantahkan lagi karena masih ada video fullnya. Seperti dikutip di postingannya, Pesulap Merah Production, Marcel menyatakan sebagai berikut. Fitnah cabul pakai video pembuktian pelet yang sudah dipotong dan di-crop gagal total karena video fullnya masih ada sampai sekarang di channel Pesulap Merah Production. Fitnah ditangkap polisi gagal lagi karena bukti video saya main sulap di Polres Kabupaten Blitar. Ketika kejadian ada dan happy-happy saja, ungkap Marcel. Video bisa disaksikan di YouTube Pesulap Merah Production. Selanjutnya, fitnah sertifikasi palsu gagal juga karena nama asli saya jelas tercatat dan bisa dicek sejak tahun 2012 di ibhcenter.org. Tiba-tiba muncul nih pengangguran baru yang mau masuk TV dengan buat fitnah sana sini. Seolah saya ke Blitar itu adalah settingan. Yang dijadiin bukti adalah rekaman telepon 8 hari setelah kejadian saya ke Blitar. Dan itu isi rekaman fullnya tentang Mas Udin yang mau ngejarin damai. Namun saya menolak karena saya nuntut Mas Udin untuk jujur bahwa pengobatannya hanyalah sekedar trik dan menuntut Mas Udin untuk pembuktian. Yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar, ini saya buka. Rekaman full 1 jam lebih saya ada nih. Kalau si 2 orang pengangguran dan tukang fitnah itu siap untuk mengakui diri sebagai penipu ke media dan menutup yayasan serta mengembalikan uang pelatihan semua pesertanya. Yuk, mari sini buktikan. Ngaku seolah paling damai, tapi 2 pengangguran itu yang justru membuat gaduh dengan fitnah mereka. Yuk sini buktiin. Kalau terbukti saya dan Mas Udin adalah settingan, saya beliin rumah, tambah isinya, tambah mobil. Yang diinginkan, tambah saya tutup channel. Berani apa enggak? Itu ungkap Marcel di channelnya. Ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan Pesulap Merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Kedua pengangguran itu adalah cucurut. Kedua cucurut
tambahan yang menambah gaduh suasana ini. Nah, itu adalah ungkapan atau tanggapan Marcel terkait fitnah yang disebar oleh cucurut Samsudin ini. Bagaimana pendapat dan sikap kalian? Silahkan berpendapat dan berkomentar di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf jika dalam penyampaian kedok misteri ada kesalahan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kedok Misteri undur diri. Salam cerdas.